Baik, pada sesi pertama wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 pada siang hari ini saya bersama Bapak Iwayan Sabarate selaku Kepala Sekolah SD Negeri 8 Kesimahan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam tugas pendidikan guru penggerak saya. Untuk nantinya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Sudi kiranya Bapak untuk memberikan statement-statement menurut Bapak terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Untuk yang pertama, di sini saya bertanya, selama ini Bapak selaku kepala sekolah, terutama di sekolah pastinya kepala sekolah merupakan dominan dalam pengambilan keputusan. Nah, pada saat itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih pada CGP yang mana dalam hal ini sudah melakukan tahapan-tahapan dalam pembelajaran dari modul keberapa? 3.1. Sehingga hari ini diadakan wawancara terhadap permasalahan yang ada di sekolah atau hal-hal yang terkait dengan modul itu. Kami sampaikan terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Kami akan melihat dulu dan memahami dulu akar permasalahannya atau duduk permasalahannya. Apakah masalah bisa diselesaikan secara musyawarah atau harus melibatkan ranah hukum? Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, tentunya kami akan memanggil dan mempertemukan orang-orang yang terlibat, baik itu anak-anak maupun guru misalnya, baru kami akan mengambil keputusan. Apabila tidak, kami harus lihat dulu apakah perlu kita ke ranah hukum. Baik, terima kasih Bapak. Berarti di sini Bapak sudah sangat bijak sekali ya dalam mengambil keputusan itu supaya nantinya permasalahan yang sedang dihadapi itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya Bapak, di sini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bapak, terutama untuk permasalahan ataupun kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak. Nah, di sisi Bapak yang memberikan keputusan, pasti namanya kepala sekolah kalau memberi keputusan pasti menggiring ke arah yang benar. Namun terkadang kita sudah menggiring ke arah yang benar, ada pula orang yang menganggap kebenaran itu dianggap salah, atau walaupun orang tersebut juga memiliki kebenaran masing-masing. Nah, di situ bagaimana cara pengambilan Bapak dalam mengambil keputusan? Iya, terima kasih. Jika ada permasalahan, boleh dikatakan semua mengklaim dirinya sama-sama benar, ya tentunya akan dikaji dulu. Kita kaji nilai-nilai kebenaran itu. Apakah untuk kepentingan pribadi atau personal atau untuk kepentingan orang banyak. Nah, juga kita lihat dampaknya, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh permasalahannya itu. Kalau dampak akan lebih meluas, tentu kita kaji dan kaji lagi sehingga bisa kita pecahkan permasalahan itu. Karena boleh dikatakan tadi ini mengklaim diri benar, diklaim benar, tentunya kaji lebih matang sehingga lebih kita utamakan untuk kepentingan umum ketimbang nanti kepentingan pribadi tanpa melihat subjek permasalahan. Baik, jadinya Bapak dalam mengambil keputusan itu melihat intinya tuh biar sama-sama enak, kepentingan bersama Bapak dahulukan. Nah, dalam mengambil keputusan itu mungkin Bapak di sini bisa berbagi tips Bapak, langkah-langkah ataupun mungkin Bapak punya prosedur tersendiri seperti apa yang biasa Bapak lakukan. Ya, tentunya itu termasuk proyek 3D ya. Nah, jadi kami sendiri melakukan pendekatan kedua belah pihak dulu. Kalau ada dua pihak yang anggap bermasalah atau lebih dari itu, kami panggil semua. Kemudian setelah kami panggil, kami dengarkan di masing-masing kubu, baik itu dari pihak kedua belah pihak ataupun dari semuanya itu yang kita panggil. Kemudian kita cari penjelasan masing-masing, bukan hanya sepihak. Kita mencari penjelasan ke semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian barulah kita bisa nanti kita kaji, kita dalami, kita teliti, kita cermati hal tersebut, barulah kita ambil keputusan nanti. Baik, berarti untuk langkah-langkah yang Bapak biasa Bapak lakukan itu lakukan pendekatan terlebih dahulu, terus menanyakan akar permasalahannya dari pihak satu dan pihak kedua.
Nah, menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan itu apakah efektif dalam mengambil keputusan Bapak? Ya, tentu kalau kita bicara efektif, Iya. ya, efektif tidaknya suatu keputusan ya dipastikan oleh kecepatan kita bergerak, kemudian situasi dan kondisi yang mana keputusan itu harus selesaikan dari itu atau gimana. Kalau kita bisa melaksanakan dan menyelesaikan keputusan yang sifat sederhana itu segera, maka itu pasti efektif untuk kita ambil keputusannya. Bila boleh dikatakan masih ada rentang waktu yang ingin permasalahan masih agak rumit, tentu keputusan yang kita ambil ya tentu memerlukan waktu, ya efektifnya itu masih boleh dikatakan dilihat dari segi permasalahan. Berarti untuk efektif kan masih dilihat dari segi bobot masalahnya Pak. Karena permasalahan. Kalau memang dikategorikan berat mungkin membutuhkan proses yang agak lama. Nah, baik Bapak, biasanya Bapak dalam mengambil keputusan itu menurut Bapak di sini tantangan apa saja Pak dalam suatu kasus yang menganggap sama-sama pihak sama-sama benar itu Pak? Tentu tantangan pasti ada dalam kaitannya yang ditanyakan permasalahan yang selama ini ketika Bapak mengambil keputusan Bapak. Iya. Ya, tantangan pasti ada karena dalam hal tersebut boleh dikatakan ada pihak yang puas, ada yang pihak tidak puas. Karena itu kita selalu mengutamakan dalam mengambil keputusan kita tidak boleh berpihak. Ya, kita kebenaran yang hakiki kita utamakan tanpa melihat pribadi orang-orang yang bermasalah tersebut. Intinya kita tidak boleh mengambil keputusan itu boleh dikatakan melihat orangnya, melihat pribadinya. Kita selalu pada pihak yang ranah yang benar, ke hal yang pihak yang benar. Oh, baik Bapak. Untuk selanjutnya ini Bapak, untuk pertanyaan berikutnya di sini, apakah dari Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 IPK yang mana benar dengan benar? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk prosedur atau langkah seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Ya, baik. Kalau masalah jadwal tentunya tergantung pada besar kecilnya, ringan beratnya permasalahan yang dihadapi. Kalau saya pandang permasalahan itu adalah ringan, itu kita tidak jadwalkan secara khusus. Kemudian apabila permasalahan itu lebih rumit, lebih kompleks, maka kita perlu memerlukan waktu dengan catatan tidak terlalu lama dan segera diselesaikan. Artinya tidak menunda-nunda. Ya, harus segera mungkin bisa selesaikan tanpa ditunda-tunda. Kita harus segera. Itu pun tak harus juga kayak tadi jadwal khusus memang tidak ada kita, tergantung pada jenis permasalahan. Permasalahan waktu sedikit. Mungkin apakah itu berat atau bisa merusak nama baik sekolah, memang harus segera dijadwalkan untuk diselesaikan. Benar. Baik. Nah, untuk berikutnya Pak, pertanyaannya di sini mungkin dalam pengambilan keputusan itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang antara benar itu? Iya. Kasus dimanapun kasus itu selalu boleh dikatakan kayak saya bilang tadi itu kedua pihak pasti akan mengklaim dirinya benar. Oleh karena itu tentu kasus yang model itu tentu kami akan tetap berdialog dengan teman yang seide, dengan teman yang seprofesi, termasuk juga mungkin bisa ke atasan kami. Baik itu dia adalah berupa pengawas, berupa kabin, juga dinas, atau di lingkup yang lebih kecil ada di komunitas. Jadi kita coba kaji, kita ginikan, itulah pihak yang mungkin bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, mungkin dari Bapak, dari pihak guru Bapak aja, ya dari atasan pengawas dan juga kedinasan itu Bapak juga aja. Sangat bagus sekali Bapak, jadinya tidak sendiri dalam mengambil keputusan. Ini ada pertanyaan terakhir Bapak dari saya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama yang tadi kasus yang sama-sama merasa dirinya benar? Ya, berdasar pengalaman bertahun-tahun jadi guru, jadi kepala sekolah, tentu banyak problema
kasus yang saya alami. Oleh karena itu pokok atau hal prinsip yang harus saya pegang adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang kedua, faktor kehati-hatian. Kemudian subjektif dan mengutamakan kepentingan umum. Dan pemikiran yang matang. Sebelum matang, kami belum memberikan suatu keputusan, pikir matang, kemudian dan dalam memberikan suatu keputusan tidak emosional sehingga kedua belah pihak yang bermasalah dapat menerima dengan baik, berpikir secara logis dan rasional. Baik, terima kasih Bapak. Dan tadi itu merupakan pertanyaan saya terakhir, sangat menginspirasi sekali bagi saya, terutama nantinya mungkin ke depannya saya bisa jadi pemimpin, bisa saya meniru dari Bapak, yang mana tadi Bapak dalam mengambil keputusan tuh melihat asas kepentingan bersama, juga Bapak juga merangkul seluruh elemen yang di sekolah itu, Bapak ajak dari pihak guru, pengawas sampai ke bidang kedinasan. Ya, itu saja dari saya Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, kami juga berterima kasih pada adik, semangat terus berkarya, digerakkan supaya nantinya tidak berhenti sampai di sini, terus kejar terus. Itu pesan saya. Baik, mohon doanya Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk sesi kedua tugas wawancara demonstrasi padat visual modul 3.1, di sini saya sudah bersama dengan Bu Made Sudiani selaku Kepala SD Negeri 1 Kusuman. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Yusuf. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membantu saya dalam penyelesaian tugas pendidikan guru penggerak saya. Nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait tugas saya. Untuk yang pertama, di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terkait istilah dilema etika atau bujukan moral, Ibu terus terang kurang familiar, dan apa namanya istilahnya, belum begitu mengenal terkait dengan dilema etika. Namun ketika menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah, Ibu selalu berusaha untuk memahami dulu akar permasalahannya, bagaimana masalahnya, supaya kita tidak salah dalam membuat sebuah keputusan. Ibu harus bisa mengidentifikasi apakah itu masalah yang bisa diselesaikan secara musyawarah ataupun secara kekeluargaan atau harus melibatkan ranah hukum. Baik Ibu, memang istilah dilema etika atau bujukan moral ini saya juga baru dapat di pendidikan guru penggerak. Mungkin Ibu masih asing dengan istilah-istilah ini. Asing seperti yang tidak familiar lah gitu istilahnya. Dia baru mendengar Ibu ya. Untuk berikutnya Ibu, pertanyaan berikutnya di sini, selama ini kepala sekolah kan sangat urgen dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu ya. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan atau cara pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang mana sama-sama benar, yang Ibu sebagai pengambilan keputusan benar, Ibu mau putusin juga merasa benar juga. Di situ bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Terkait dengan masalah yang tadi, yaitu jika kepentingan ada bersama-sama yang benar, maka Ibu akan melihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi atau personal, individu atau untuk orang banyak. Misalnya di sekolah, apakah untuk kepentingan individu atau semua warga sekolah, kemudian memiliki dampak bagaimana baiknya untuk jangka panjang ataupun untuk masa depan sekolah nantinya. Baik Ibu, kita ngambil keputusan memilih untuk kepentingan bersama Ibu ya, bagaimana baiknya. Untuk lanjut selanjutnya Ibu, langkah-langkah, mungkin Ibu punya langkah-langkah tersendiri atau cara seperti apa yang biasa Ibu lakukan ketika mau mengambil keputusan Ibu? Langkah-langkah yang akan
prosedur yang seperti biasa kita lakukan di sekolah ataupun secara pribadi. Sebelum mengambil sebuah keputusan itu kita tetap berkonfirmasi dulu kepada yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Bagaimana saya harus menjelaskan, tidak hanya itu dari satu orang saja, tetapi juga dari orang lain atau yang mempunyai permasalahan kita berdua. Misalnya ketika saya mendengarkan kasus murid di sekolah, saya tentunya akan bertanya dengan siswa apa yang kita pasti ada saja yang tidak suka, tapi kita harus jangan sampai sampai kalah selama keputusan yang kita buat itu sudah banyak mementingkan semua pihak benar dan dapat ditanggungjawabkan. Jika tantangannya itu ada, justru ada pada pihak-pihak yang tidak suka. Makanya aja ya manusia, ya pasti ada yang tidak suka, walaupun ya menurut kita ataupun menurut orang lain istilahnya ya sudah benar, sudah baik ya Bu ya. Sudah keputusan itu bisa terhadap kepentingan bersama. Oke, baik Ibu. Untuk berikutnya Bu, apakah dari Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Terus bagaimana juga bentuk langkah seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau jadwal sih tidak ada, tidak terjadwalkan karena kalau penyelesaiannya itu pada saat kasus itu terjadi. Kalau masalahnya kecil ya harus kita juga putuskan pada saat itu, tentunya bersamaan dengan pihak-pihak yang lain, kan itu istilahnya melibatkan banyak pihak, tetapi diselesaikan juga pada saat itu, jangan sampai ya berlarut-larut ya malahnya kecil malah tambah jadi besar nantinya Bu ya. Sebisa mungkin, secepat mungkin. Ya, secepat mungkin kalau masalah itu harus diselesaikan ya itu. Gini Bu. Berikutnya Bu, di sini dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Ya, biasanya ada. Biasanya kita kan punya pengawas. Iya, ada pengawas. Ya, tentunya kalau memang itu memang masalahnya urgent, yang sedikit-tidaknya ya masalah itu masih bisa kita tangani yang dengan sekali itu. Kalau misalnya kita kasih tahu dengan pengawas juga, dengan pengawas pada pihak kalau memang betul-betul bisa minta kepada kami yang memang betul-betul istilahnya yang berperan di saat itu. Bagaimana kita sesama kepala sekolah atau terus juga kita bisa berkoordinasi dengan awalnya kan kita kepada teman dulu, karena yang kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, jangan sampai ya yang masalah kecil jadi besar. Berarti Ibu melibatkan pengawas sekolah, mungkin Pak Kabid juga Ibu libatkan, dan juga ada sesama guru dan kepala sekolah di Dubes Ibu. Untuk pertanyaan terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan, pengalaman dalam pengambilan keputusan Ibu. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita tentunya tidak harus terburu-buru. Ya, harus hati-hati dan harus memang berpikir jernih terhadap masalah apa, kemudian harus mengambil keputusannya juga tetap dengan berhati-hati. Tentunya kita tetap bisa berkolaborasi
menginspirasi saya sekali ketika nanti mungkin saja di kedepannya saya jadi pemimpin. Ibu dalam mengambil keputusan tadi mengedepankan asas kebersamaan biar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan nantinya. Ibu juga dalam mengambil keputusan juga meminta bantuan dari pengawas, kabit SD juga, dan juga ada sesama guru dan kepala sekolah juga ibu libatkan supaya permasalahan yang kecil dan tidak jadi serba buruk lagi sekali. Jadi itu saja ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat sore ibu. Selamat sore, sukses selalu. Iya, terima kasih ibu. Semoga bisa dilakukan. Iya, mohon doanya ibu ya.